wabarakatuh. Hai, nama saya Rizky Syafitri. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Sekolah Itu Candu. Buku ini ditulis oleh Roem Topatimasang di kota Yogyakarta pada tahun 2013 dan dicetak pada bulan Mei tahun 2013 itu juga. Buku ini berukuran 13 x 19 cm dan halamannya berjumlah 129 halaman. Penulis buku ini pernah berkuliah di salah satu universitas yang berada di Bandung pada tahun 1976 sampai 1980. Dia juga pernah masuk dalam tahanan militer pada tahun 1978 sampai tahun 1979. Tetapi ia dipecat karena ia menjabat sebagai Ketua Presidium Dewan Mahasiswa yang pada zaman Orba dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Penulis membuat buku ini dengan latar belakang mengkritik sekolah, filsafat pendidikan, dan pendidikan alternatif. Di dalam buku ini, pada awal pembahasan menelusuri lebih dalam pemaknaan kata asal sekolah. Buku ini juga menceritakan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, di mana menurut buku ini bahwa pendidikan yang ada di Indonesia itu kurang tepat. Selanjutnya memasuki perihal rusuhnya perspektif formalitas sekolah, karena yang harus dipahami adalah tentang cara mendapatkan ilmu bukan dari sekolahnya, tapi dari belajarnya. Atau ringkasnya, seseorang dikatakan belajar jika ia duduk di bangku sekolah. Buku ini juga membahas tentang seragam sekolah yang mungkin jika dilihat dari luarnya adalah kebijakan yang tepat dan sesuai untuk negara kita, karena negara kita adalah negara dengan intensitas akulturasi tinggi. Tapi dalam buku ini masih ada celah yang kurang pas atas kebijakan tersebut. Metode penyampaian dan pembahasan yang ada dalam buku ini sangat menarik dan tidak membosankan karena disampaikan melalui analogi cerita. Kelebihan buku ini condong pada pemahaman nawacita pendidikan secara paripurna, juga membahas secara dalam tentang substansi asal pendidikan dan wacana yang sangat membangun perspektif si pembaca tentang urgensi atau tindakan yang bisa digunakan untuk pendidikan di Indonesia. Di balik kelebihan juga pasti ada kekurangan. Salah satu kekurangan dari buku ini adalah di berbagai babnya terdapat penganalogan yang cukup teoritis. Dan menurut saya sebagai pembaca akan menjadi hambatan kepada pembaca untuk memahaminya. Selebihnya, buku ini sangat bagus untuk diterapkan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat akademis. Apalagi jika buku ini dianalisis dan dikaji, yang nantinya akan menjadi ilham yang baik untuk pembaharuan pendidikan di Indonesia. Menurut saya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mereview buku ini. Ada salah satu kata-kata yang menarik menurut saya di dalam buku ini, yaitu literasi bukan hanya sekedar membaca teks, melainkan pula diartikan sebagai kemampuan membaca keadaan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.